Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Tabe pun pripun kabare? Saya semoga semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya istiqomah iman dan Islam. Matinya husnul khotimah. Melebu nang surga bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Memang cantik kain katun. Lupa katun. Memang cantik kain katun. Dijahit jadi kebaya. Saya tidak lagi berpantun. Sudah dihabiskan ketua panitia. Itu sekedar hanya melanjutkan tradisi berbalas pantun. Mudah-mudahan anak cucu kita nanti di masa akan datang bisa meneruskannya insya Allah. Saya lama juga mikir-mikir, kenapa orang suka berpantun-pantun? Itu sebenarnya untuk mencairkan suasana. Jadi yang awalnya suasananya tegang, khawatir, cemas, setelah berpantun itu kelihatan orangnya senyum, cerah. Ini dari senyumnya kelihatannya THR masih lengkap. Sudah habis? Ya mudah-mudahan. Tadi saya buka-buka di Google. Saya sedang berada di mana ini? Saya tulis Branti Raya. Branti Raya adalah satu desa yang berada di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Di desa ini terdapat airport internasional. Wah, hebat. Ada airport. Sudah lewat tadi. Oh, Masya Allah. Berarti siapapun di Lampung ini yang mau keluar negeri mesti datang ke desa Branti Raya. Sepanjang saya tahu tausiah dari Sabang sampai Papua, inilah satu-satunya desa yang punya airport. Banyak yang unik-unik saya temukan malah. Di mana-mana saya ceramah itu jamaahnya cuma ada di depan. Malam ini di kanan penuh. Di tengah seperti jaring menangkap ikan. Di kiri ada jual makanan. Ini memang suasananya betul-betul halal bihalal. Kenapa tidak dibuat di masjid? Kenapa tidak dibuat di musola? Nanti orang akan komplain, Ustadz Somad ini Ustadz ceramah, kenapa buat ceramahnya di tanah lapang? Kenapa nggak di musola? Musolanya kecil. Musola? Oh bukan. Mungkin ada perempuan yang mohon maaf lagi nggak boleh masuk masjid. Betul? Mungkin ada orang yang badannya sehat tapi hatinya terluka. Saya sebetulnya mau masuk masjid itu Ustadz. Tapi kalau saya masuk masjid, masjidnya kecil, ngelihat wajah dia mau muntah saya. Tapi kalau di lapangan, mungkin ada orang yang nggak tahan kalau cuman dengar ceramah, mulutnya mau sambil ngunyah. Maka dibuat di lapangan. Makanya
rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Ada yang berprinsip, saya yang penting ceramah mau melihat ustadz dari dekat karena dialah yang sudah menghabiskan paket 2 giga. Tapi ada orang prinsipnya lain. Bagi saya wajah Ustadz Somad itu nggak terlalu penting. Yang penting saya bisa dengar ceramah sambil makan seblak. Nah itulah yang sedang duduk sambil minum es. Hai guys. Tolong nanti selesai acara halal bihalal, semua makanan itu dihabiskan. Bayar masing-masing. Karena mereka saudara kita pedagang sudah menyiapkan dari pagi tadi. Bangkitkan ekonomi umat. Ustadz Somad kalau ceramah itu bukan sekedar ngaji, bukan sekedar tabligh akbar, tapi juga bangkit ekonomi keumatan. Jangan hanya sekedar tepuk tangan. Balon, lampu habiskan. Yang sudah nggak punya anak kecil, kasih ke anak tetangga. Itu lampu-lampu kelap-kelip, beli, pasang ke kepala istri. Saya sebetulnya mancing Bapak Ibu semua tersenyum. Apakah warga masyarakat Beranti Raya ini orangnya bahagia atau enggak bahagia? Enggak usah dijawab. Dari senyumnya saya sudah bisa menyimpulkan ini orang bahagia. Karena kalau orang enggak bahagia, setengah mati kita mancing pakai pantun nggak bisa senyum. Tapi dari senyumnya ini memperlihatkan bahwa masyarakat Beranti Raya ini masyarakat yang nggak punya utang. Ustaz tahu dari mana? Senyumnya merekah, lepas dan cerah. Orang kalau punya utang senyumnya nggak bisa cerah, tertahan. Nah itu lepas. Ada serangan dari Israel. Malam ini saya dikawal, pengawalnya lengkap. Ada TNI, ada Polri, ada Banser. Mudah-mudahan yang ngawal diberikan Allah balasan bahagia dunia akhirat. Ada bapak-bapak Babin Kamtipmas, ada Bapak Babinsa, semua kumpul. Babinsa, Babin Kamtipmas, itu yang halal-halal, yang haram babi hutan. Adapun tema ngaji kita malam ini enggak pakai tema, enggak ada temanya. Saya heran, kok ada mirip saya, kok putih sekali. Di balik wajah yang putih ada tim editing yang luar biasa. Dan perlu saya jelaskan supaya jangan jadi fitnah, ini enggak pakai skincare. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara kita malam ini adalah halal bihalal. Ibu kebetulan jual jilbab. Jual apa? Jual jilbab. Saya mau beli jilbab untuk oleh-oleh istri saya, boleh? Lalu saya keluarkan uang saya. Berapa harganya, Bu? Selawe. Kalau bahasa kampung kita 25.000, 25.000. Lalu saya nawar, kalau 20.000 boleh. Ini bukan Walid. 20.000 boleh? Boleh. Lalu saya kasih 20.000, uang saya pindah ke tangan ibu dan jilbabnya pindah ke tangan saya. Halal? Halal. Artinya kita tidak lagi ada sangkut paut, kita tidak lagi ada tipu, dusta, bohong, sakit hati. Uang saya pindah, jilbabnya ke tangan saya, uangnya ke tangan ibu. Setelah itu kita plong, nggak ada apa-apa. Itulah makna halal.
Apakah kita sudah sholat Idul Fitri? Sudah, tapi hati kita belum plong, belum halal, masih haram. Maka dibuat malam ini acaranya halal bihalal. Terus bahasa kitanya apa? Plong-plongan. Setelah ini kita pulang dalam keadaan hati kita plong, lepas, gak lagi ada bersinggung, sakit hati. Halal bihalal itu kalau disimpulkan maknanya 3. 1, yang putus disambung. 2, yang retak direkat. 3, yang kusut terurai. Tolong ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Yang putus disambung, yang retak direkat, yang kusut terurai. Mudah-mudahan pulang dari halal bihalal ini silaturahim kita tersambung. Alhamdulillah Pak Ustadz, kata mahasiswa, setelah halal bihalal di Beranti Raya, saya nyambung lagi. Dengan siapa? Mantan. Ya Allah, ini malam apa? Malam Senin. Ini malam libur tadi, anak muda libur, nyambung ke malam Senin. Ya Allah, anak-anak muda, mahasiswa, pelajar yang pacaran, yang udah putus, putuskan sampai hari kiamat ya Allah. Yang pacaran-pacaran, putuskan ya Allah. Dah selesai. Shadaqallahul azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nyesal datang tausiah Ustaz Somad itu. Ternyata dia cuma memutuskan silaturahim. Saya bukan memutuskan silaturahim, untuk menjaga anak-anak kita supaya selamat dari playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat, habis semua kelapa berlobang. Teganya Ustaz Somad mendoakan kami supaya putus. Kami sudah pacaran 5 tahun Pak Ustaz. 5 tahun pacaran nggak nikah-nikah. Itu sama seperti iklan roti, dibuka, dicelup, dijilatin, nggak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bawa ke pinggir laut, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu keluarga laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Saya tidak melihat anak perempuan sebagai objek. Anak perempuan bukan korban. Anak perempuan adalah anak kita. Saya melihat anak-anak perempuan seperti anak saya. Bapak kalau melihat anak perempuan seperti anak bapak, melihat anak-anak seperti anak kita, bagus. Melihat ibu-ibu seperti ibu kita, bagus. Asal jangan melihat istri orang seperti istri kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita bisa menyambung tali silaturahim dalam halal bihalal? Syaratnya ada 5. Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Syarat yang pertama, bahwa kita melihat manusia ini sama, podo kabeh, semuanya tidak ada beda.
Ustadz Somad enak aja ngomong begitu, kita sama. Kita nggak sama Pak Ustadz. Peci kami dari kain, peci Ustadz dari emas. Ini dari Beranti Raya, Besti. Ustadz enak aja ngomong kita sama. Ustadz duduk di atas, pakai tangga, karpetnya 2 lapis, pakai buah-buahan. Kami cuma berdiri di sana. Posisi kita sama, saudara. Kau berdiri, aku pun berdiri. Kau di atas tanah, aku pun nggak pakai sendal. Bedanya kalian cuma berdiri, aku ngomong. Bahwa Ustadz Somad dimuliakan, dikawal, disambut. Tola al-badru alaina, dipasangkan selempang selendang, pakai topi peci yang mahal, diletakkan di tempat yang mulia. Tapi kalian yang berada di belakang, di ujung, di atas lantai, yang tidak pakai alas, tidak dimuliakan, tidak dihormati, di hadapan Allah boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga dari Ustadz Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan? Memang susah ya ngomong di depan orang jujur ini. Apalah salah? Memang kadang kejujuran itu menyakitkan. Apalah salahnya kalian pura-pura bersandiwara tadi? Enggak Ustaz. Oke, kalau gitu kita ulang lagi. Soalnya ini nanti mau diupload. Masa pas jamaah nonton dengar, boleh jadi yang di belakang sana lebih dulu masuk surga dari Ustaz Somad. Amin. Kita bisa silaturahim kalau kita memposisikan diri kita sama dengan orang. Betul? Gimana kita mau silaturahim kalau ketemu tangannya masuk kantong dua-dua, nggak mau melihat orang, matanya mendongak ke atas. Apa kabar Pak? Sehat. Kalau ngomong itu keluarkan tangan, salaman, lihat wajah orang, apa kabar? Sehat. Apa Ustadz Somad cuma ngomong aja? Tadi kami mau salaman nggak bisa, saya mau salaman, dilarang sama TNI Polri. Jangan salahkan saya guys. Jangan marah sama Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas. Mereka ditugaskan dari atas karena mereka khawatir kalau semua bersalaman dengan Ustadz Somad, pulang tangannya mesti dipijat 2 bulan. Mudah-mudahan walaupun dari jauh semua niat baiknya sampai insya Allah. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, memohon maaf. Yang tadi ngetuk-ngetuk kaca, yang tadi manggil-manggil, yang tadi ngulurkan tangan, tidak direspon. Maukah Bapak, Ibu, adik, kawan, sahabat, sedulur, sederek, sedoyo semuanya memaafkan saya? Itulah namanya halal bihalal. Jangan kita merasa kita lebih hebat, mentang-mentang kita pejabat, mentang-mentang kita gubernur, mentang-mentang kita bupati. Camat jangan sebut, ada orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lebih besar, saya lebih hebat, saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih kaya. Yang selalu bilang saya lebih, saya lebih, saya lebih itu 3 Pak. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Qarun, yang ketiga Iblis, yang keempat Bapak. Kita ini nggak punya kelebihan apa-apa. Iya, tapi Ustadz Somad kan kami tahu Ustadz punya kelebihan. Iya, lebih hitam. Hitam-hitam setampuk manggis. Sudahlah hitam, lututnya bekudis. Kita ini nggak punya kelebihan. Kalaupun punya kelebihan tuh ngaku semua. Setelah Ramadan berakhir, apa yang berlebih? Kolesterol, diabetes, jantung koroner, asam urat, asam lambung. Kayaknya Ustadz Somad kok tahu penyakit kita semua ya? Saya juga mengalami. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya
misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, nggak masuk surga. Inilah yang saya khawatirkan sejak sampai di Beranti Raya ini. Saya khawatir pulang dari sini saya jadi sombong gara-gara sorban saya emas, peci saya emas. Ini saya biasanya kemana-mana jalan nyantai aja biasa, tapi ini pulang dari sini gini saya jalan, takut ini ditarik orang. Apalagi harga emas lagi naik sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita dimuliakan orang, bahwa kita disanjung orang, bahwa kita dipuji orang, bukan karena kita, tapi karena Allah menutupi aib dan cacat-cacat kita. Betul? Jangankan aib kita, jangankan cacat kita, kalau dibukakan Allah kepala kita, gundul. Kenapa ceramah Ustaz Somad itu selalu mengena ke hati saya ya? Dia bilang diabetes, saya memang sakit gula. Dia bilang gundul, memang rambut saya rontok. Dengar ceramah Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Bukan karena ceramah saya, memang ajalnya sudah sampai. Bapak Ibu ada yang tersinggung? Oh, takut semua. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya, diselamatkan dari azab. Allah balas semua kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Syarat berhalal bihalal, syarat bersilaturahim adalah kita mesti merasa bahwa kita semua sama. Mana bisa sama? Ustaz kan dari Riau, kami kan dari Lampung, sama-sama Sumatera. Saya dari Jawa Pak Ustaz, Ustaz dari Sumatera, sama-sama Indonesia. Oh nggak bisa begitu Pak Ustaz, saya ini orang luar negeri. Ustaz lihat aja mata saya biru, saya ini bule, saya Pak Le. Kalau kita diikat karena sama agama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Yang Kristen, yang Protestan, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, kita memang tidak diikat dengan syahadat, tapi kita diikat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Datang bule mendarat di airport Raden Inten II yang terletak di desa Beranti Raya. Dia bukan orang Indonesia, dia bukan orang Islam, sama-sama manusia. Orang kita ini orang yang paling rajin nyambung silaturahim. Jangankan sama orang beda agama, jangankan sama yang beda negara. Hari raya dia pergi kemana? Kebun binatang. Kakeknya belum dikunjungi, pamannya belum, tapi kenapa kamu ke kebun binatang? Dia bukan orang Islam, dia kan bukan satu negara, dia bukan manusia. Sama-sama ciptaan Allah. Ada yang ciptaan setan? Tidak ada. Begitulah hebatnya kita. Alhamdulillah malam ini kita masih bisa berhalal bihalal. Jangan terjebak dengan casingnya. Nanti habis halal bihalal melepas jamaah haji. Habis melepas jamaah haji, menyambut jamaah haji. Habis nyambut jamaah haji, menyambut 1 Muharram. Habis 1 Muharram, mulai lagi Rajab, Isra Mi'raj. Habis Isra Mi'raj, Sya'ban, nisfu Sya'ban. Habis nisfu Sya'ban, menyambut Ramadan. Itu casingnya saja. Isinya adalah silaturahim. Kenapa kita bisa bersilaturahim? Karena kita merasa kita sama. Kalau protokol tadi nggak manggil, saya nggak tahu yang mana yang mewakili Bapak Bupati Lampung Selatan, nggak tahu. Beliau nggak menampilkan dirinya, nggak ada sombong, nggak ada, biasa aja. Beliau mewakili menangkap ikan di dalam kali.
dibersihkan dengan belati. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Banyak yang amin kan Pak? Tolong pantunnya disimpan untuk 2029. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kedua, gimana supaya kita bisa halal bihalal nyambung silaturahim? Menyadari bahwa asal kita sama. Apakah asal kita sama? Sama. Ada yang berasal dari emas. Saya dari emas Pak. Emas apa? Emas Paijon. Mohon maaf Mas Paijon. Ada di sini yang berasal dari besi. Berarti Robocop sama Transformer. Semua di sini berasal dari tanah. Ada yang berasal dari semen? Enggak ada. Semuanya berasal dari tanah. Kullukum min Adam, semua kami dari Adam. Wa Adam min turab, Adam diciptakan dari tanah. Bajunya macam-macam. Ada baju camat, ada baju Satpol PP, ada baju Banser, ada baju TNI, ada baju koko, ada jilbab hijau pucuk pisang, ada jilbab pink, ada jilbab macam-macam. Tapi semuanya berasal dari tanah. Hidup di atas tanah, mati masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Yang disombongkan apa? Makanya kalau ada tetangga ibu jamaah pengajian sombongnya minta ampun, kasih tahu sama dia, hei dari tanah, berjalan di atas tanah, mati masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Tapi kami nggak bisa ngomong begitu Pak Ustadz, takut dia tersinggung. Oke, potong video ini. Hei yang berasal dari tanah, berjalan di atas tanah, mati masuk lubang tanah, dan akan dimakan cacing. Apa sifat tanah? Hitam. Apa sifat tanah? Bau. Apa sifat tanah? Busuk. Apa sifat tanah? Kotor. Apa sifat tanah? Diinjak-injak. Itulah tanah. Maka jangan bersifat seperti sifat api, karena yang diciptakan dari api berarti kalau ada orang yang suka menyala ke atas, saya nggak ada ngomong begitu. Menyala abangku. Oh, saya nggak percaya tuh Pak Ustadz. Kalau memang kita diciptakan dari tanah, berarti sifat kita sama dong. Kenapa sifat manusia itu nggak sama? Nggak rendah hati, nggak tawadhu. Ada yang sombong, angkuh. Itu berarti dari tanah gunung. Bawaannya ke atas. Itu tetangga saya Pak Ustadz selalu buat masalah aja. Tanah sengketa. Selalu minjam uang gak balik-balik. Tanah liat. Semua bebannya ditimpakan ke saya, istrinya, anaknya, semua ke saya. Tanah timbun. Tapi tolong jangan selesai ngaji, pulang ke rumah, ngobrol sama suami, mendata semua tetangga. Kira-kira si Anu dari tanah apa ya? Si Anu tanah apa ya? Si Anu tanah apa ya? Si Anu tanah apa ya? Justru dengan ngaji kita sedang mengukur diri kita. Jangan-jangan kita ini dari tanah campuran. Doakan supaya Ustadz Somad yang ngomong ini juga tercipta dari tanah yang bersih dan akan kembali diletakkan di tanah yang bersih, dan kita semuanya menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Hai orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang merasa lebih hebat, kamu bukan apa-apa dan kamu bukan siapa-siapa. Dan pada akhirnya tanahmu yang sejauh mata memandang. Kabarnya dari Berti Raya. Iya. Kalau tuan beli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Tadi saya tausiah mulai jam 8.
Sekarang saya lihat sudah jam 8.45. Berarti saya sudah berdiri 45 menit. Ini jam ini nggak mungkin bohong. Ini bukan jam main-main. Ini jam ini mereknya Casio. Kasih orang. Peci. Sorban. Jam. Cincin. Terus yang asli punya kita mana? Yang asli inilah yang warna tanah ini. Inilah yang asli. Pipi yang nggak warna tanah itu pun masih kredit. Skincare belum lunas. Harganya murah dicampur dengan alat kimia. Merkuri namanya. Muka putih, leher hitam. Pulang suami dari luar kota buka pintu, lihat, loh kok ada zebra melebu nang. Itu tidak ada di Beranti Raya. Di Beranti Raya ini semuanya wajahnya bercahaya karena air wudhu. Oh, ibu, kakak, mbak, kok wajahnya cerah ya? Enggak pakai alat apa-apa. Ini bekas air wudhu. Jadi kamu sangka kami ini semua tayamum? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baju dibelikan orang, celana dibeli. Yang asli kita adalah darah, daging, jantung, kulit, bulu, kuku, sumsum, dan semuanya berdetak, berdegup. Pada akhirnya kita semua akan berhenti. Ketika jantung berhenti, coba tahan napas agak 2 menit. Ditahan napas dari atas, keluar dari bawah. Akhirnya kita mati menghadap Allah. Kita hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dikatakan hebat? Tidak ada manusia yang hebat. Manusia yang hebat adalah manusia yang bisa merendahkan hatinya dan dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Barulah kita bisa berhalal bihalal. Semua sama, sudah. Asalnya sama, sudah. Yang ketiga, dia akan kembali kepada Tuhan yang sama. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibu, bapak, adik, kakak, pejabat, ulama, PNS, BUMN, polisi, tentara, Satpol PP, Banser, semuanya akan kembali ke Tuhan yang sama. Ada yang kembali ke hantu? Sundil bolong, Nyi Blorong, Suster Ngesot, Mak Lampir, Dracula. Itu bukan ajaran Islam. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Ini bukan tempat kita. Lampung bukan tempat kita. Ini bukan tempat kita. Natar bukan tempat kita. Beranti Raya bukan tempat kita. Ini hanya tempat singgah sementara. Tempat kita nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Saya sedang melihat wajah-wajah penghuni surga. Ustaz Somad itu ngomongnya nggak jelas, telinga kamu yang nggak jelas. Yang ngomong ini penghuni surga bukan saya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, mlebu nang surga kabeh. Semua kita ini masuk surga. Tapi ada yang transit. Sama kayak penerbangan. Mendarat di Beranti Raya. Raden Kintan 2. Begitu turun, loh, Cianut satu pesawat. Iya, dia di mana? Transit. Di mana? Neraka Jahanam.
Makanya ketika kita tawaf doanya jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Saya tadi begitu turun dari mobil disambut, saya tengok dari jauh, Masya Allah, ini saya disambut dengan karpet merah, ternyata cat. Ini perlu jurus ini saya bawa ke rumah saya. Nanti semua lantai rumah saya cat merah. Tamu-tamu yang datang, wow, amazing. Ditanya, Ustaz dapat jurusnya dari mana? Beranti raya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah berpikir kita mau kembali kemana, bingung. Kita semua akan kembali menghadap Allah. Wajah tuh wajah dia. Kalau bisa kita mati itu dalam keadaan istirahat dari segala dosa-dosa. Bu, ya, suaminya kan meninggal. Alhamdulillah Pak Ustaz. Meninggal kita bukannya innalillah. Alhamdulillah. Ibu suaminya meninggal kok ngomong alhamdulillah. Selama dia hidup Pak Ustaz, tabung gas habis dia jual untuk beli sabu-sabu. Anak saya lahir yang pertama, jiran tetangga semuanya datang bawa mie instan, bawa baju. Pas mau dikumpul, hilang dia jual semua untuk beli pil anjing gila Pak Ustaz. Nggak ada uang beli ganja. Saya buatkan kopi Pak Ustaz. Ngombe mas, ngombe. Dia campur spiritus. Spiritus untuk lampu strongkeng. Saking niatnya mau mabuk, uang nggak ada, minum kopi campur spiritus, begitu diminum menyala, langsung ke neraka jahanam. Alhamdulillah Pak Ustaz, dia sudah mati. Kalau bisa, tinggalkanlah kenangan yang indah. Ustadz selama di Beranti Raya itu apa kenangan Ustadz yang paling indah? Kenangan saya yang paling indah, air minum saya dituangkan Ustadz Hasan Basri. Dituangkan. Saya mau ngomong so sweet segan tadi. Dibukakannya buah-buahan, plastiknya dibukakan. Tapi saya mau ngambil malu. Saya lihat sebelah kiri buat makan, sebelah kanan juga nggak ada yang makan. Saya tunggu kayaknya sebentar lagi. Kayaknya selesai kori ngaji ada yang makan. Saya lihat lagi nggak ada sih. Gimana caranya? Mungkin lagi fokus dengar sambutan Bapak Asisten mewakili Bupati. Sebentar lagi kayaknya anggurnya dibuka juga. Enggak juga. Kayaknya nanti selesai kata sambutan, memang betul, begitu selesai sambutan saya ceramah, baru mereka makan. Insya Allah, tabarakallah. Nggak tahu ya, saya malam ini kok senang sekali. Ini suasana hati ini nggak bisa dibuat-buat, Bu. Kadang kita mau bahagia, ternyata penuh dengan derita. Kadang kita sangka menderita, ternyata bahagia yang tiba. Saya terus terang tadi nggak yakin saya bisa ceramah di sini, karena saya tengok suasananya nggak mendukung. Orangnya berserak di mana-mana, mandang ke depan ingat jaring ikan, pandang ke kiri ada orang makan. Dalam pikiran saya gimana saya mau ceramah ini? Ternyata bukan masalah tampilannya, tapi masalah hati. Hati. Walaupun berdiri di samping sambil makan, yang penting hati. Ya. Tapi jangan gara-gara ini besok nggak pakai jilbab keluar, pakai rok pendek, pas ditanya kamu nggak nutup aurat. Yang penting hati. Tapi kalau gitu ketemu sama orang gila di jalan nggak pakai baju, kenapa kamu gila? Kata orang gila. Yang penting. Akhirnya kita pun ragu, sebenarnya aku yang gila apa yang gila?
Ketika kita melihat wajah kita di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau sudah baguskan wajahku, maka baguskanlah akhlak. Tapi wajah saya nggak bagus Pak Ustaz. Udah wajahnya nggak bagus, akhlaknya jangan nggak bagus juga. Ada keseimbangan. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat wajah kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat badan kamu. Kalau yang dilihat itu badan dan yang masuk surga itu mesti berotot, saya nggak masuk surga. Kalau yang dilihat itu wajah, yang masuk surga itu mesti mancung dan putih, matanya biru, saya nomor antrian paling belakang. Syukur-syukur yang dilihat masuk surga itu adalah hati. Tapi besok jangan sampai masuk sekolah nggak mandi. Ditanya sama guru, itu kok ada tahi mata, kok nggak mandi, ngilernya masih ada. Yang penting hati kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang salim, hati yang bersih. Mudah-mudahan semua hati kita salim. Pas saya bilang semua hati kita salim, semua ibu-ibu bilang amin. Ada satu ibu yang diam aja. Pas ditanya, ibu kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat salim Pak Ustaz. Bagaimana suaminya Pak Salim? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat kita bisa halal bihalal, kita duduk sama rendah, tegak sama tinggi, nggak ada yang lebih hebat. Asal muasal kita sama dari tanah, dan kita pun akan kembali menghadap Allah. Yang keempat, kita sadar bahwa yang akan kita bawa. Ada orang beranti raya ninggal bawa berondol, sawit. Nggak ada. Ada orang beranti raya ninggal bawa STNK BPKB. Nggak ada. Peci emas, sorban emas. Kalau ninggal apakah ini dibawa atau tinggal? Tinggal semua ini. Anak saya Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah akan melihat ini di dalam kaca. Dan ini nanti pulang saya akan letakkan di dalam lemari kaca, saya gembok, kuncinya saya buang. Ditulis di situ, oleh-oleh dari Beranti Raya Halal Bihalal April 2022. Anak saya, cucu saya akan melihat. Marilah kita liput peninggalan-peninggalan almarhum Abdul Somad. Mereka pun melihat, oh ini peci emas dari mana? Beranti Raya. Ini sorbannya Beranti Raya. Kok warnanya sudah mulai berubah? Karena yang nggak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Yang nggak berubah itu perasaan kita kepada Allah. Sekali Allah, tetap Allah. Dan yang akan kita bawa nanti menghadap Allah adalah amal soleh kok somat. Amal soleh. Makanya sebelum berangkat ke kebun, sebelum berangkat ke kantor, sebelum berangkat ke warung, sempat-sempatkan sholat duha. Usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Bangun malam, tiap malam bangun malam, bangun malam, bangun malam. Catatan, kencing, 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 kencing. Bangun malam, ambil wudhu, usolli sunnatat tahajud. Bapak mau masuk surga sama ibu kan? Nggak mau. Ambil air, percikkan wajah istri. Wake up my darling, wake up my honey.
Itu kalau manten anyar. Tapi kalau yang udah nikah 20 tahun, bangun. Usolli sunnat tahajud rakaataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Enggak bunyi. Istrinya heran. Nanya, Ustaz Somad. Ya. Tahajud itu Ustaz bunyi atau enggak? Tahajud itu sama kayak tarawih, sama kayak witir, sama kayak maghrib, sama kayak isya, bunyi. Tapi suami saya enggak bunyi. Jaga aja baik-baik, nanti lama-lama bunyi sendiri. Hari gini zaman edan, fitnah banyak. Suami yang dilarikan pelakor, suami pecandu narkoba, suami LGBT, suami main game online, suami main judi online, suamimu masih mau tahajud. Alhamdulillah, walaupun enggak. Ya kebetulan baru taubat, baru ngaji sama kiai, sama ustadz, sama Nahdlatul Ulama, dan dia baru tahu yang kuat itu cuma takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya ngasih tahu, Sami Allah liman hamidah. Nanti lama-lama dia mulai bunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ternyata makmumnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kautsar. Disangka tadi baca ayat apa? Rupanya inna a'tainakal kautsar. Kalau ada suami yang bisa jadi imam, yang membimbing, mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan Allah pintu hidayahnya sholat. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah sering dengar pengajian Ustaz di YouTube, suami sekarang sudah sholat. Ustaz dulu nggak pernah sholat, setelah dengar pengajian Ustaz sekarang sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Ibu jangan marah-marah, jangan mentang-mentang udah ngaji, udah halal kurang dari sini langsung manggil suaminya, ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan. Tentu ibu dengan kelembutannya, ibu besok sambil masak sarapan pagi, sambil ngaduk kopi susu, sambil buat teh manis, nyanyi pelan-pelan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walau hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau abang mati aku kawin lagi. Ngamuk dia langsung, marah dia. Kenapa kamu ngomong begitu? Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Ya Allah, semua jamaah ini jadikan suaminya jadi imam yang baik-baik. Kalau suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, mantunya baik, tetangganya baik, beranti raya baik, Natar baik, Lampung Selatan baik, Provinsi Lampung baik, Indonesia baik. Tapi kalau suaminya genderuwo, istrinya mak lampir, anaknya tuyul,
Beranti raya rumah hantu. Natal kecamatan setan. Indonesia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayang dengan Indonesia? Sayang dengan Lampung? Sayang dengan Natal? Sayang dengan beranti raya? Maka kita jaga ajaran agama Islam. Ngaji. Nggak apa-apa halal bihalal dari tanah lapang, nggak apa-apa ngaji. Tapi besok jangan lagi jam 5 sore, setengah 6 masih lagi main voli, masih lagi main sepak takraw, masih main bola. Hayyalas shalah, gol. Nggak ada gunanya pengajian kita malam ini, betul? Apa efek ngaji dengan Ustaz Somad tadi malam? Bakso laku. Apa efek ngaji tadi malam? Masya Allah, sampahnya banyak. Saya mau selesai pengajian, semua sampah-sampah buang pada tempatnya. Jangan sampai kita rusak beranti raya yang sudah bersih ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Berikutnya yang terakhir, yang ke saya walaupun nggak ngeliat jam, saya sudah tahu, saya sudah ngomong 1 jam. Dari mana? Terasa semut sudah mulai jalan ke atas. Kok kayaknya ono semut gitu ya? Kesemutan. Memang udah ada settingannya 1 jam. Tapi kalau saya berhenti, masih ada 1 lagi yang belum. Maka saya lanjutkan 1 lagi yang kelima. Nanti kalau ditanya orang, Ustaz Somad di mana-mana ceramah itu 1 jam. Kemarin di Beranti Raya kenapa 1 jam lebih? Karena ngundangnya sejak 2020. Beranti Raya ini ngundang saya 2020. Kenapa Ustaz nggak datang? Covid. Kalau saya datang kemari, saya cuma berdua sama kamera. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, saya sedang berada di Beranti Raya dan sekarang kita ngajinya online. 2021, 2022, 2023, 2024 akhirnya ditakdirkan Allah kita ketemu di 2025. Cuacanya malam ini cerah, enggak hujan. Bayangkan nunggu sudah 5 tahun tiba-tiba hujan lebat. Tapi panitia ini luar biasa, masang tenda, masang lampu, cetak baleho, siapkan semuanya persiapan luar biasa. Mudah-mudahan semua yang sudah bersusah payah dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, bahwa ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang dimasukkan ke dalam neraka bukan karena berzina, bukan karena berjudi, bukan karena minum khamar, bukan karena LGBT. Terus masuk nerakanya kenapa? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau kita masuk TV. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Sholatnya banyak, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat berjamaah. Wasiyamin, puasa Ramadan, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, wa zakatin, bangun masjid, zakat, wakaf, infak, sedekah. Puasanya banyak, hajinya banyak. Tapi ternyata qad syatama hadza, mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa daraba hadza, memukul si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Masuk neraka karena tidak minta maaf. Sudahkah ibu minta maaf ke suami? Jangan jawab. Sudahkah bapak minta maaf ke istri? Jangan jawab. Karena begitu mudah menggerakkan anak lidah. Ustaz Somad sudah minta maaf ke istri. Saya Ustaz. Lihat nama saya, Profesor Haji Abdul Somad LCDES PhD. Masa saya minta maaf? Saya punya harga diri.
Berarti itu ustadz setan. Dan kita udah ngaji, kita ini sama rendah, diciptakan dari tanah, akan kembali kepada Allah, mati cuman bawa ibadah. Yang disombongkan itu apa? Ada orang mati bawa titel? Enggak ada. Ada orang mati bawa seragam? Enggak ada. Ada orang mati bawa batik, baju korpri? Enggak ada. Ada polisi mati bawa seragam polisi? Enggak ada. Ada orang mati bawa seragam tentara? Enggak ada. Yang dipakai hanya kain kafan. Ibu sudah siapkan kain kafan? Jangan jawab. Ustadz sudah siap kain kafan? Posisinya di lemari bagian atas. Sudah saya siapkan, saya kasih tahu sama istri saya. Oh my dear, itu di atas ada kain kafan yang sudah kucuci dengan air zam-zam waktu umroh haji kemarin. Nanti kalau aku mati, gulunglah aku pakai kain itu. Kuburkan aku di depan mimbar mihrab masjid. Doakan, saya tulis sudah semua. Nanti kalau saya meninggal, yang jadi imam si Ano, yang akan memasukkan jenazah saya ke dalam si Ano, yang akan membacakan talqin si Ano, yang membacakan tahlil tahtim si Ano. Jangan ada banyak kata-kata sambutan, saya nggak mau. Ini kau usah sambutan sampai setengah jam. Malaikat sudah siap-siap. Iya kalau kita baik, kalau enggak, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan kalimat terakhir yang keluar, la ilaha illallah Muhammadur subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billah. Biar mudah nyebut nama Allah waktu mati banyak. Sambil jalan, sambil nyetir, sambil bawa motor, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Saya lihat itu di lampu merah, saya lagi nyetir, saya berhenti, saya lihat di sebelah, dia tetap berzikir. Masya Allah. Ternyata di samping helmnya ada handphone. Tapi jangan gara-gara ini besok pegawai kantor camat ada orang mau ngurus KTP. Gimana KTP dengan akte kelahiran saya, Pak? Subhanallah. Ya tetap diurus. Jangan hanya kebetulan waktu luang. Ibu besok sambil masak pagi buat nasi goreng. Subhanallah walhamdulillah wala. Garamnya jangan lupa. Suaminya nanya, apa sih resepnya, Ma? Resepnya berzikir. Kenapa selama ini nggak lezat? Iya, karena masaknya pakai baju you can see. You kamu can bisa see, ngelihat, you can see sampean ison delok ketiak bocornya aku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak dididik dengan baik. Saya sudah ceramah 1 jam 10 menit. Anak-anak masih fokus dengar saya ceramah. Anak-anak, minta 1 orang kemari anak-anak. Come here, 1 orang. Sudah. Siapa namanya anakku? Ridho. Ridho. Yang kita cari hidup ini surga apa ridho? Ridho, karena kalau kita minta surga nggak dapat ridho. Tapi kalau dapat ridho pasti dapat surga. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridho. Semua menginginkan kamu ridho. Beruntungnya calon istri kamu ridho. Sudah kelas berapa? 5. Kelas 5. Masya Allah. Baca surat pendek ridho. Terserah Ananda Ridho, baca. Anas malikin nas A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Anak kelas 5 SD berani baca An-Nas di mata 5.000 orang, nggak gemetar sama sekali. Anak mana itu? Beranti Raya. Allah Akbar. Kita doakan kita jadi anak soleh, selamat dari segala perbuatan maksiat. Itu anak nomor berapa? 3. Semua keluarga berapa? Anak bapak berapa orang? 3. 3. Anak paling kecil. Pantasan pilih surat An-Nas. Anak surat terakhir. Cerdasnya Ridho, dia pilih surat terakhir supaya nggak saya nyuruh surat berikutnya. Ya, anak soleh. Amin. Nanti dia besar 2035, 2045, 2055, Ridho akan bercerita kepada anak dan istrinya. Waktu dia lewat pulang dari sini naik helikopter, dia cerita ke istrinya, yang di tangga itulah dulu aku dipanggil Ustadz Abdul Somad. Malam ini kita sedang membuatkan sejarah untuk anak-anak kita. Ada seorang istri bertanya ke suaminya, Mas, ya, apa kenangan kamu waktu masih kecil? Waktu kecil aku dengar ceramah Ustadz dan aku dipanggilnya, aku baca surat An-Nas. Mas, apa kenangan kamu waktu masih kecil? Waktu kecil aku dibawa bapakku melihat penyanyi dangdut, roknya pendek. Ingat, kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Di akhir majelis, nanti kalau nanya, apa isi Ustadz ceramah tadi malam? Ustadz Somad itu ngomongnya apa di Beranti Raya? Ada 5 yang dia sampaikan. Yang 5 itu apa? Embuh. Insya Allah bisa diingat. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Beranti Raya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu Camat beserta Kecamatan Natar diberikan kekuatan, kesehatan, istiqomah iman dan Islam. Kabupaten Lampung Selatan beserta Bapak Bupati ataupun yang mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Provinsi Lampung, Negara Kesatuan Republik Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh solehah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Diberikan kita rezeki yang halal supaya bisa berhaji ke Baitullah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, selamat dari segala macam berbagai penyakit ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, anak-anak kami di pondok pesantren, buat mereka betah pulang menjadi para alim ulama ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa bangun masjid, zakat, wakaf, infak, sedekah, berhaji, umrah ke Baitullah. Wa taubatan qablal maut, dosa kami banyak, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, mati itu berat, ringankan kami waktu melewati mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, berikan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami, selamatkan masyarakat kami, selamatkan semuanya dari api neraka.
wal afwa indal hisab, maafkan ketika semua amalan kami dihisab, dihitung di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zuriyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina, para kiai guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Beranti Raya, selamatkan Natar, selamatkan Lampung Selatan, selamatkan Lampung, selamatkan Indonesia dari malapetaka, bencana, riba, zina, tsunami, narkoba, gempa bumi. Selamatkan, jadikan negeri ini aman, damai, baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan, sebagaimana Kau kumpulkan kami di bulan Syawal penuh berkah, kumpulkan kami seperti ini lagi nanti bersama di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.